Waktu SD, kita sering banget dengar sejarah penjajahan di Indonesia. Misalnya Belanda dan Jepang. Dulu sih, gua gak terlalu tertarik sama topik gitu. Tapi akhir-akhir ini mulai bertanya-tanya, emang benar kalau penjajahan Belanda itu bagian dari sejarah penjajahan di Indonesia? Sama bre, kalau pelajaran sejarah enaknya itu tidur. Bahas sejarah itu sulit, kan ada peribahasanya tuh. Sejarah itu ditulis oleh yang menang. VOC atau Vereni Oost-Indische Company didirikan pada tahun 1602 sebagai perusahaan dagang. Mereka memiliki hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Asia. Orang-orang pada sibuk banget ya bre nyari rempah-rempah sampai ke Indonesia. Indonesia subur banget bre, banyak gunung berapi, jadi tanahnya subur banget buat nanam rempah-rempah. Gak kayak belahan bumi lain yang nanam di musim tertentu aja. VOC tidak hanya berperan sebagai pelaku perdagangan, tetapi juga menjalankan fungsi politik dan militer, yang akhirnya membuat mereka mengendalikan wilayah dan sumber daya alam di Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan kalau VOC melakukan penyerangan, penindasan, dan monopoli terhadap perdagangan rempah, yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan rakyat Maluku dan Makassar. Lalu pada masa Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda meneruskan dan memperluas kekuasaan VOC dengan memperkenalkan politik kolonial yang meliputi penjajahan secara formal, pembangunan infrastruktur, dan pengendalian ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Dulu cuma VOC doang, sekarang negaranya datang. Sayangnya masyarakat Indonesia waktu itu belum bersatu, makanya sulit buat menyingkirkan penjajahan. Secara teknis, Belanda dan VOC benar menjajah Indonesia. Mereka mengendalikan wilayah, mengatur perdagangan, dan memaksakan kebijakan yang menguntungkan negara mereka, yang secara langsung mengurangi kedaulatan bangsa Indonesia. Tapi kan belum ada Indonesia ya bre, masih terpisah-pisah. Jadi sulit dong buat dibilang kalau mereka menjajah. Nama Indonesia mungkin belum ada, tapi semangat dan hati orang Indonesianya udah lahir bre. Gue punya pertanyaan bre, kita sepakat kalau penjajahan itu buruk. Tapi ada gak benefit yang didapat sama Indonesia selama masa penjajahan? Kalau soal kayak gini, bukan soal benefit yang didapat, tapi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dengan keringat dan nyawa. Artinya, benefit yang kita dapat dari penjajahan sebenarnya bukan keuntungan dari dijajah oleh Belanda. Tapi itu memang hak yang kita rebut kembali dengan perjuangan para pahlawan. Jadi, kita bicaranya warisan yang dibawa ke era kemerdekaan. Misalnya, dibangunnya pusat pelayaran dan perdagangan yang mempermudah aktivitas ekonomi di wilayah Nusantara. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan pelabuhan yang menghubungkan daerah-daerah. Munculnya kaum intelektual pribumi lewat sekolah-sekolah saat era kebijakan politik etis. Sistem pertanian dan irigasi modern yang membantu meningkatkan hasil panen petani. Pengenalan uang kertas dan logam, dibuatnya sistem perbankan modern, dan lain-lain. Tapi dampak buruknya juga banyak banget. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, monopoli, penindasan politik, stratifikasi sosial, rusaknya sosial budaya, penderitaan dan kemiskinan di kalangan masyarakat. Dan keburukan lain yang didapat dari sistem kolonialisme. Gue suka penasaran bre, gimana rasanya kalau hidup pas zaman gitu? Gak kebayang sih bre, untungnya kita lahir pas dunia udah damai. Setelah Belanda kan Jepang ya bre. Kalau dibandingin lebih buruk mana masa penjajahan Belanda sama Jepang? Namanya juga penjajahan bre, gak ada yang mending. Keduanya buruk, tapi banyak yang bilang kalau penjajahan Jepang yang masanya lebih singkat, lebih buruk daripada masa Belanda. Jepang menerapkan kerja paksa Romusha yang sangat brutal, menyebabkan kelaparan dan kematian massal. Secara umum, penjajahan Jepang dianggap lebih mengerikan dalam hal kekejaman dibanding Belanda. Belanda memberikan bekas luka jangka panjang lewat penindasan dan eksploitasi sumber daya, lalu Jepang memperdalam luka tersebut dengan kebrutalannya. Keduanya sama-sama menyebabkan penderitaan masif, tapi dengan konteks, tujuan, dan metode yang berbeda. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian soal topik ini. Kalau punya opini yang berbeda, langsung aja komen. Jangan lupa tulis sumber atau buku-buku yang kalian baca. Karena ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak.